Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua berada, di seluruh penjuru Nusantara. Apa kabarnya? Ya, semua semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini Pak Jana senang menemui Anda semua di bimbel Matematika SMK dan SMP. Saya akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar Matematika pra-KBM, yaitu pembelajaran sebelum KBM dimulai atau dilaksanakan. Ya. Nah, pokok bahasanya adalah turunan atau diferensial suatu fungsi. Kemudian apa materinya pada kesempatan ini, yaitu ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk mengetahui fungsi naik atau fungsi turun, coba perhatikan gambar grafik fungsi berikut ini. Ya, ini ada sumbu X, sumbu Y, titik O, atau pangkal koordinat. Nah, kalau kita perhatikan dari kiri ke kanan, ya, coba perhatikan grafik ini, geraknya dari kiri ke kanan. Ya, ada naik, ya kan, turun, kemudian naik lagi, ya kan. Nah, ini misalnya persamaan fungsinya adalah Y sama dan Fx. Kemudian batas paling bawah ini A. Kemudian ada di sini adalah X sama dengan H, ini X sama dengan K, dan ini ada X sama dengan B. Jadi interval domain ya atau daerah asal dari grafik ini atau dari fungsi ini adalah paling bawah A, paling atas adalah B. Di antara A dan B ada di sini ada nilai X sama dengan H, X sama dengan K. Nah, grafik ini bergerak dari interval X sama dengan A sampai H, X sama dan H naik. Ya kan? Kemudian mulai dari X sama dan H sampai X sama dengan K, grafik itu turun. Ya kan? Maka ini disebut sebagai interval turun, ya kan? Kemudian dari X sama dengan K sampai dengan X sama dengan B itu naik. Ya, kurvanya seperti itu. Ya, seperti ini arah panah ini. Oke. Nah, kita gambar intervalnya ini. Ya, oke. Ini adalah A, B, X sama dengan H, kemudian K, dan ini B. Ini tadi apa? Antara A sampai X sama dan H adalah interval naik. Antara H sampai K adalah intervalnya turun. Nah, dari K sampai B itu adalah interval naik. Nah, sekarang bila mana ini? Bila mana itu jika ya, bila mana itu menunjukkan suatu syarat ya. Syaratnya apa? Bila mana fungsi fx merupakan fungsi naik, ya, yaitu adalah jika pada interval ya, I setiap X1 dan X2. Jadi setiap nilai X1 dan X2. X1, X2 itu bebas ya di sini ya. Artinya X1-nya lebih kecil dari X2, tapi diantaranya adalah banyak sekali nilai-nilai yang lain, nilai-nilai X ya. Di sini X1 lebih kecil dari X2. Itu berlaku bahwa nilai fungsi untuk X1 itu lebih kecil dari nilai fungsi untuk X2. Ya, pada interval itu, pada setiap titiknya, ya setiap nilai antara X1 dan X2. Nah, di sini nih. Nah, gitu. Setiap nilai X di sini, perhatikan. Antara misalnya dari A sampai X sama dengan H, setiap nilai X-nya di sini, ya ini kan
untuk X1 lebih kecil dari X2 itu berlaku bahwa nilai fungsinya adalah X1 lebih kecil dari X2, ya gitu kan, gitu. Ini juga seperti itu nih di sini, ya, bahwa setiap nilai X1 lebih kecil dari nilai X2, nilai fungsi F1 lebih kecil dari nilai fungsi F2. Itu naik kurvanya, ya kan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ya, fungsi fx merupakan fungsi turun jika pada interval I setiap nilai X1 dan X2, di mana X1 lebih kecil dari X2, berlaku bahwa nilai fungsi X1 lebih besar dari nilai fungsi X2. Nah, itu di mana itu? Dari contoh gambar ini adalah di sini nih, ya kan? Ini dianggap ini sampai sini ya, nilai X-nya. Ya gitu ya. Di sini pada setiap nilai X1 lebih kecil dari nilai X2, ya, nilai fungsi F1 lebih besar dari nilai fungsi F2. Nah, makanya nih, ya, untuk X1 lebih kecil, ya, untuk X yang lebih kecil itu nilainya lebih tinggi. Sementara nilai X yang lebih besar itu lebih rendah, ya, gitu nih. Nah, sekarang dalam hitung-hitungan bagaimana itu fungsi naik fungsi turun itu ditentukan oleh apa? Perhatikan ini. Kita misalkan ada sebuah grafik fungsi, ya, ini grafik fungsinya. Oke, ini misalnya Y sama dengan Fx, persamaan grafik fungsinya. Ini adalah interval batas paling bawah. Kemudian ini ada interval lagi, ya, nilai X sama dengan X1. Ini ada X sama dengan X2. Kemudian ini ada B. Nah, baik, sekarang perhatikan nih. Garis singgung. Ya, garis singgung nih. Naik ya, dari kiri ke kanan naik ya. Kemudian ya garis singgung G1. Itu gradiennya atau turunannya ya. Turunan pertamanya adalah lebih besar dari 0, artinya positif nilainya, ya kan. Kemudian ini juga naik nih dari kiri ke kanan, G6, nilai turunannya untuk F absen X-nya juga lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Tetapi untuk yang ini G3 ini apa? Dari kiri ke kanan turun, ya. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini untuk G4. Ini nilai turunan dari F1X adalah kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Maka ini apa tadi? Adalah kurvanya turun. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa interval suatu kurva itu naik jika apa? Gradien garis singgung pada setiap titik ya pada kurva itu atau grafik itu adalah lebih besar dari 0, ya kan? Seperti ini naik. Maka setiap titik pada interval ini nilai fungsi F absennya atau turunan pertamanya ya itu adalah lebih besar dari 0 atau punya gradien lebih besar dari 0, ya kan. Nah, untuk yang setiap titik pada kurva itu ya gradien garis singgungnya atau turunan pertama fungsi itu bernilai kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang yang sama dengan 0, kalau tadi yang lebih besar dan lebih kecil, kalau yang sama dengan 0 gimana? Ya, tadi yang lebih besar positif dan negatif. Nah, sekarang yang sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 di sini. Ya, ini sama dengan 0. G, ini kan ada garis singgung G2 ya. Nilai F absen X-nya sama dengan 0. Kemudian di sini
Ya, di sini. Nah, ini G5. Ini juga apa? F absen X-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ini disebut sebagai nilai ekstrim. Ya, ini di sini menyebabkan nilai ekstrim ini pada X1 ini. Paling tinggi puncak ya. Ya, dapatkan nilai ekstrim. Nih, dari sumbu X sampai di titik ini, puncak ini adalah merupakan nilai ekstrim. Ini juga seperti itu. Ini ada nilai ekstrimnya juga di X2 ini, ya. Ini dari sumbu X ke bawah ini merupakan nilai terendah dari apa? Dari nilai terendah dari apa? Dari fungsi. Maka ini disebut sebagai nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrimnya ada dua ya. Ini ekstrim yang maksimum ini, sedangkan ini sampai sini adalah merupakan nilai ekstrim yang minimum. Ya, oke. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi penentunya apa sekarang? Kalian tahu semua bahwa yang menentukan nilai apa? Nilai fungsi itu dikatakan naik jika apa? Turunan pertama fungsi itu lebih besar dari 0 atau positif. Sedangkan yang apa bernilai negatif, ya, turunan pertama pada interval, ya, itu disebut sebagai apa? Kurva yang turun. Sedangkan kalau nilai turunan pertamanya itu pada titik itu sama dengan 0, maka itu merupakan titik apa? Titik ekstrim. Nah, yang atas lebih besar, ya, itu disebut sebagai ekstrim yang maksimum, sedangkan yang posisinya di bawah itu merupakan ekstrim yang minimum. Oke, ini gambar lengkapnya seperti itu ya. Ini keterangannya, ini kurva naik, ya, atau nilai fungsi naik ini di sini antara A sampai X1. Kemudian ini dari X1 sampai X2 itu interval kurva turun, dari X2 sampai B itu naik lagi. Sedangkan nah, ini ada keterangan lagi. Oke. Nah, gambar ya, digambar di samping ya. Digambar di samping gambar grafik fungsi kontinu, yaitu Y sama dengan Fx, dan garis singgung grafik dari titik pada interval I naik dan interval turun. Ya, ini jadi ini grafik fungsi yang kontinu, artinya tidak putus, ya, tidak putus, terus nyambung terus. Ya, oke. Kemudian tentang gradien ini tadi ya, ini tadi ada naik turun ya, kurva intervalnya, interval naik, interval turun. Sekarang dihubungkan dengan apa? Gradien. Pada saat naik, interval kurva naik itu pada setiap titiknya itu gradien garis singgungnya apa? Positif ya, itu. Sedangkan pada interval kurva itu turun, nilai gradien garis singgungnya apa? Negatif. Oke. Ya, saya rasa skema gambar ini adalah mudah untuk dibaca ya. Baik, nah sekarang oh ya, ini ada tambahan lagi nih untuk yang pas apa? Pas titik puncaknya bagaimana? Nilai ekstrimnya, pas nilai ekstrimnya adalah gradien atau turunan pertama fungsi itu nilainya berapa? 0 ya, gitu ya. Oke. Nah, ada kesimpulan nih. Catatan aja ya. Interval naik jika F absen X lebih besar dari 0 ya. Untuk diingat-ingat saja ini. Interval nilai fungsi itu turun jika F absen X adalah kurang dari 0 ya, atau gradiennya ya kan. Kalau nilai 0 F absen X-nya yaitu ada nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrimnya ada nilai ekstrim yang tadi apa? Maksimum, ada nilai ekstrim yang minimum. Baik.
cukup ya, ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk berikutnya. Apa ini contoh? Ya, baik. Ada contoh, diketahui suatu fungsi fx sama dengan apa? 2x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat kurangi 12 tambah 7. Nah, tentu ini adalah apa namanya? X-nya adalah merupakan anggota himpunan bilangan real ya. Nah, tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu cari turunan dulu nih. Turunan pertama dulu, ya kan? F absen X, ya. Ini apa turunannya? 6X kuadrat, ini 6X, ini negatif 12, ini 0. Ya, oke, ini turunannya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Untuk F absen X sama dengan 0. Oh, kita cari untuk yang sama dengan 0 dulu. Ya, oke. Ya, berarti ini sama dengan 0 ya. 6x kuadrat kurangi 6 kurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, untuk sederhana supaya kita mudah menghitung, bagi berapa? Bagi 6 semua. Maka diperoleh ya x kuadrat kurangi x kurangi 2, 0 bagi 6 adalah 0. Ini adalah bentuk apa? Persamaan kuadrat. Ya, penyelesaiannya bisa difaktorkan. Ya kan? Nah, ini faktornya dari x kuadrat kurangi x kurangi 2 sama dengan 0. Ya. Pertama-tama kita tentukan faktor dari x kuadrat x dan x, ya kan? Kemudian negatif 2 ini ada dua bilangan. Dua bilangan yang hasil kalinya negatif 2 jumlahnya 1. Ini kan 1 ya, suku tengah ini. Ya, tentu di sini adalah 1 dan negatif 2. Coba kalikan. Negatif 2. Jumlahnya 1 dan negatif 2, negatif 1. Ya kan? Nah, ini perkalian dua buah faktor sama dengan 0. Masing-masing faktor boleh sama dengan 0. Maka ini x tambah 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. Ya, gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau x tambah 1 sama dengan 0, maka x1 sama dengan negatif 1. X kurangi 2 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 2. Ya, pindah kanan ini, ya kan. Ini juga pindah kanan dari positif menjadi negatif. Ya, mudah ya. Nah, sekarang kita petakan saja pada suatu interval ini. Ini x1, negatif 1, x2 adalah sama dengan 2. Nah, fungsi persamaan kuadrat ini, koefisien kuadratnya adalah berapa? 1. 1 itu lebih besar dari 0. Ya kan? Nih. Ya, jadi A-nya ini lebih besar dari 0. Maka apa? Kalau A mulai lebih besar sama dengan 0, maka ini interval, pada interval ini interval naik yang pertama ya. Kemudian tengah ini turun, kemudian naik lagi. Nah, polanya seperti itu. Kalau A-nya itu lebih besar dari 0. Ya kan? Kalau kita pelajari grafik fungsi kuadrat kan seperti itu. Kalau A kurang dari 0, min plus min. Ya. Ini karena lebih besar dari 0, A-nya 1 ya kan, maka plus min plus. Kalau A lebih kecil dari 0 apa? Negatif. Min plus min. Ya, gitu ya. Baik. Jadi dari sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan yang pertama, nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrimnya kita dapatkan untuk X sama dengan negatif 1. Nih, kita masukkan kemari. Ya, ini. Kita masukkan kemari, X-nya kita ganti dengan berapa? Kita ganti dengan negatif 1, diperoleh nilai ini. Nah, ya kan? Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali 2, negatif 2. Ini kuadrat. Negatif 1 kuadrat, 1 kali negatif 3, ya negatif 3. Negatif 12 kali negatif 1, 12, tambah 7 ya. 19, ini berapa? Negatif 5. Jadi ketemunya 14. Ya, kemudian yang kedua. Oh, kita ganti X-nya dengan 2. Ya. Ya, oke. Masukkan, maka diperoleh nilai berapa ini? Ya, negatif 13. Oke. Nah, itu kita sudah dapatkan apa nih tadi?
tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Jadi bila mana naik, bila mana X-nya kurang dari berapa? Negatif 1 atau lebih besar dari 2. Dan turun apabila nilai X-nya itu antara berapa? Negatif 1 dan 2. Ya, ini interval X naik, ya kan? Dan interval fungsi itu turun, yaitu jika X antara berapa? X antara negatif 1 dan 2. Ya, bagaimana? Bagaimana? Oke, ya, baik. Ada sebuah soal ini, nanti tolong untuk dicoba anak-anak sekalian. Semoga kalian bisa. Dan kalau nggak bisa, Pak, saran Pak Janak, diskusikan dengan temannya. Kalau nggak bisa juga, ya tanya kepada gurunya pada saat KBM, ya, berlangsung. Oke, jangan malu bertanya katanya sesat di jalan, ya kan? Terus jangan kemudian karena nggak bisa belum ketemu jawabannya, belum bisa terus patah semangat, jangan ya, terus bersemangat, terus berusaha. Ya, kalau kalian belum menemukan jawabannya, terus berusaha. Ya, hasil itu ya berbanding lurus dengan usaha. Semakin besar usaha, semakin bagus hasilnya. Baik, anak-anakku sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman yang membutuhkan. Ya, semangat, pasti bisa. Kunjungi bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih. Subscribe, like, dan share-nya. Ya, sampai jumpa.